Saya pernah hampir merasa bahwa Islamlah agama yang benar. Tapi saat itu pertanyaan saya memang adalah mengapa Lai belum memiliki getaran yang sama dengan kita? Nah, memang kalau saya melihat di sana ada dilema memang LAI-nya. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu ada keuntungan apa yang diperoleh di sana. Ketika Pak Yonatan Purno berkata, kita mau buat kitab sendiri. Sebagai orang yang mengabarkan kebenaran, harus benar-benar kita punya landasan yang benar. Kalau di pandangan kita, mereka bukan menyodorkan kitab suci, tapi terjemahan. Pilihannya LAI hanya dua, mau terima ini sebagai Alkitab tafsiran atau kitab suci. Kalau kitab suci kembali ke kanon. Kita walaupun pahit memang harus kita hadapi karena kita memperjuangkan kebenaran. Berarti menghilangkan firman Tuhan. Jadi jelas sekali itu tidak berkenan kepada Tuhan. Shalom, selamat malam, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di ruang channel Sidang Ilahi. Pada hari ini saya akan sebutkan beberapa rekan, yaitu Dr. Abi Ismail MTH. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, senang sekali Bapak bisa hadir ikut di dalam acara kami. Kemudian yang kedua, saya panggil yaitu Bapak Dr. Heri Aleng. Selamat malam, Pak. Kemudian yang berikutnya Bapak Insinyur Hengki Asana. Selamat malam. Malam. Yang selanjutnya adalah Bapak Pendeta Ignatius Sumianto MTH. Selamat malam. Yang berikutnya Bapak Yusak Indra MPD. Selamat malam. Saya sendiri adalah Dr. Insinyur Fendi DTH. Saya menjabat sebagai Ketua Biblikos Biblical Center dan sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Acara ini terselenggara oleh kerjasama dengan Biblikos Biblical Center. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar dan masukan dan dukungan moral kepada kami yang selama ini kami adakan di beberapa sesi. Disclaimer pada malam hari ini, kami tidak sedang menyerang pribadi atau lembaga tertentu. Kemudian yang kedua, fokus pada pokok bahasan materi seminar yang diadakan oleh Dr. Yonatan Purnomo dari channel YouTube Biblikos, bagian sesi yang ke-7. Kemudian yang terakhir, kami menghindari ujaran kebencian, karena kami hanya menyampaikan kajian temuan yang ada di dalam teks asli dari teks kanon Bizantin. Baik, saya mulai bertanya kepada Bapak Dr. Abi Ismail. Mohon Bapak bisa memberikan perkenalan kepada para netizen dan kami semua yang ada di ruang ini. Kira-kira apa yang membuat Bapak ini mau datang di dalam acara ini? Terima kasih pada Pak Dr. Pendi dan terima kasih kepada semua sahabat Sidang Ilahi maupun sahabat-sahabat yang mengikuti channel ini. Salam diberkati, salam kenal, salam sukacita selalu di dalam Tuhan. Saya terhormat sekali bisa diundang dalam Sidang Ilahi. Terima kasih juga diberitahu bahwa Sidang Ilahi merupakan satu singkatan silakan datang ikutilah Injil. Wah, luar biasa. Saya pikir kita sedang bersidang atau saya mesti disidang atau ada orang yang disidang. Tapi ternyata merupakan satu singkatan yang sangat baik sekali. Ya, kesan saya kenapa saya mau mengikuti, saya ikuti bukan saja dari saat ini tetapi dari sejak BMPTKKI ya. Ketika saya dapat itu, saya sungguh dikejutkan di satu sisi dan juga di lain sisi merasa cemas-cemas juga sedikit untuk masa depan sesuatu yang menjadi pokok iman-iman dasar kita. Karena ketika itu disampaikan dengan penuh semangat dari Pak Yonatan Purnomo, saya kira penting memang menjadi bahasan kita. Saya bersyukur bahwa buahnya itu adalah salah satu munculnya sidang ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya ikut? Ini juga berkaitan dengan apa yang menjadi concern saya. Kebetulan concern saya adalah di bidang apologetika, Islamologi, yang juga menjawab hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan. Istilah ketauhidan itu adalah Allah itu merupakan satu-satunya. Dan bagaimana kita menjawab, kita tidak yang terjebak dengan macam-macam ya, tetapi kita mengerti sekali secara
teks, konteks secara iman, secara menyeluruh, dan kristologinya menjadi lengkap. Saya teringat ketika saat itu saya baru bertobat dan mengenal Kristus. Saya pernah hampir merasa bahwa Islamlah agama yang benar, tapi saat itu saya melihat mencari kebenaran yang sesungguhnya, dan saya dapati memang di dalam Alkitab, kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saya menemukan itu, bahkan saya merasa tertantang ketika beberapa kali orang saksi Yehova datang menemui saya. Saya ingat pada waktu itu kebetulan orang tersebut adalah istri dari paman saya. Jadi sering ketemu dia berkata pada saya, Alkitabmu salah katanya. Saya waktu itu masih belum tahu. Itu juga salah satu pemicu yang membuat saya semakin tertarik untuk betul-betul mempelajari Alkitab. Dan setelah saya mempelajari sekian lama, terakhir dikagetkan dengan Pak Dr. Yonatan Purnomo yang memang cukup lebih mencerahkan. Dengan kesan-kesan tadi, itulah yang membuat saya senang sekali bisa berkumpul dengan saudara-saudara dalam sidang ilahi dan membahas ini dengan lebih mendalam. Kiranya bahasan yang akan kita kemukakan ke depan lebih mencerahkan dan membuat orang semakin terdorong untuk bergairah ya mempelajari Alkitab lebih lagi. Kiranya Roh Kudus memimpin pembicaraan kita. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kita akan masuk di dalam beberapa perbincangan pada malam hari ini yang akan kita bahas ya. Mungkin Bapak Pendeta Dr. Abi Ismail, ada yang mau ditanyakan kepada kawan-kawan yang ada di Biblikos ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Pendi. Pada saudara-saudara, sahabat-sahabat sidang ilahi yang tentu sudah menggeluti bidang ini, ada satu pertanyaan yang masih belum connect gitu ya, yaitu Pak Yonatan dalam seminarnya mengatakan bahwa WHNU didirikan pada abad ke-1881. Neftel Alan didirikan pada tahun 1898 menurut beliau. UBS tahun 1946. Jadi menjelang abad 19 baru ini didirikan. Dan mereka mengambil teks-teks sumber berdasarkan dari Sinaiticus Vaticanus. Nah, ketika mereka menerjemahkan, apakah mereka saat itu tidak membandingkan bagaimana pengaruh daripada Saksi Yehova waktu itu yang dikerjakan oleh Charles Terrassel? Ya, itu kira-kira pertanyaan yang pertama mungkin. Terima kasih. Kira-kira teman kita mau menjawab gitu. Silakan diberikan penjelasan mungkin dari Pak Insinyur Hengki. Silakan, Pak. Ya, salam. Terima kasih Abi atas pertanyaan yang sungguh luar biasa ini. Jadi betul, tahun 1870 itu kan si Richard Tacitus Russell ya, itu sebagai satu kelompok studi Alkitab yang melihat adanya suatu Alkitab yang dipakai dan cara pandang mereka itu berbeda. Tapi kita lihat bahwa untuk benih-benih Saksi Yehova itu memang berasal dari Arianisme. Gitu ya. Kalau memang ada juga benih dari adopsionis juga, itu juga sangat dimungkinkan. Dan kita melihat bahwa dua ajaran ini, Arianisme maupun adopsionis, ya kan, ketika abad mula-mula kita bisa katakan itu sudah ada, tapi dalam bentuk heresis gitu ya. Ada keyakinan lain gitu. Nah, ini kebanyakan dibawakan oleh para Kristen-Kristen Yahudi gitu yang tidak mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka masuk Kristen, ke gerakan Kristen, tetapi melihat bahwa sosok Yesus itu manusia biasa gitu. Sehingga pikiran ini yang selalu dibawa. Jadi kita lihat bahwa dari awal heresis ini kemudian berkembang dan menjadi wujudnya ketika Arian itu menelurkan ini ajarannya gitu kan. Demikian juga ketika para penganut adopsionis yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan tetapi manusia biasa, ya kan, yang kemudian menjadi anak Allah, itu juga menjadi heresis yang di abad mula-mula dan kemudian mendapat bentuknya ketika ada teks-teks yang mereka rubah itu dikodekskan pada tahun 320-an ya, tetapi teks ini kita kenal dengan nama teks Sinaiticus. Kemudian yang lebih mudah lagi itu namanya teks Vaticanus. Nah, kita melihat bahwa teks ini yang dipakai menjadi sumber utama dipakai oleh Saksi Yehova. Terutama
untuk teks yang ditulis kembali oleh Westcott and Hort. Karena berdasarkan penemuan daripada Tisendorf pada tahun 1840 sekian, itu dia membawa dan mengeluarkan Alkitab bahasa Yunani dengan basic teks Sinaiticus. Kemudian Westcott and Hort mengkompilasi lagi teks Sinaiticus ini dengan Vatikanus. Nah, itu yang terjadi. Jadi dua dasar ini itu yang dibawa, dan celakanya dua sumber teks ini yang hidup dan berkembang di barat. Apa kaitannya dengan gereja mula-mula? Karena teks ini menjadi populer, ya kan, terutama di gereja barat. Karena apa? Mereka ini pecahan daripada gereja Katolik. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan Katolik itu menjadi anti. Sedangkan untuk gereja Katolik ditambah dengan posisi gereja Ortodoks, itu mereka tidak memberikan peluang kepada gereja yang lain untuk akses data-data Injil yang sebenarnya gitu. Sehingga yang di barat itu ya mereka menemukan teks-teks yang tidak lengkap, teks-teks yang sudah menjadi teks yang tidak kanon. Nah, mereka bertumpu sampai hari ini. Kemudian kita melihat, oh ternyata teks Bizantin yang dirawat ini masih menjaga keasliannya. Nah, itu yang menjadi sumber perbedaannya. Demikian Dr. Abi Ismail yang bisa saya terangkan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Tiasana, terima kasih untuk penjelasannya. Pak Dr. Abi, ada hal yang mungkin mau ditanyakan dari jawaban Pak Hengki tadi? Sudah Ya, jelas, Pak? sudah jelas. Hanya memang ada yang masih menggelitik adalah Ya, silakan. kepekaan mereka bahwa munculnya hal-hal ini seharusnya memicu mereka untuk mengevaluasi, itu maksud saya, bahwa apa yang mereka terjemahkan ternyata ada sesuatu yang membuat multitafsir. Terjadi multitafsir yang membingungkan. Pertanyaan saya memang adalah, mengapa Lai belum memiliki getaran yang sama dengan kita? Itu kira-kira yang masih menggelitik saya. Ya, terima kasih Pak Dr. Abi Ismail yang sudah menyampaikan yang menjadi pemikiran beliau. Kenapa sih kok LAI tidak tergetar dan punya pemikiran yang sama? Silakan kawan-kawan bisa ditanggapi. Ya, dari pertanyaan Dr. Abi Ismail tadi, kenapa LAI sampai sekarang itu tidak ada satu langkah untuk melakukan sesuatu setelah beberapa kali Dr. Nathan Purnomo itu memberikan penjelasan-penjelasan, beberapa kali kan disinggung bagaimana hubungannya BS dengan LAI. Nah, sedangkan LAI sendiri ini kan bergantung kepada apa yang dilakukan di UBS. Nah, jadi dari UBS ini terjemahan-terjemahan itu yang ada, nah itu yang diteruskan ke setiap anggota-anggotanya di 200 lebih negara termasuk LAI. Nah, memang kalau saya melihat di sana ada dilema memang LAI-nya. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu ada keuntungan apa yang diperoleh di sana, kita tidak mengerti karena kita tidak masuk di dalam, kita hanya menduga-menduga karena selama ini kan kita tahu hubungannya UBS dengan LAI itu kan hubungan mengenai masalah penterjemahan. Nah, LAI merupakan salah satu anggotanya juga. Otomatis kan harus sesuai dengan apa yang UBS berikan kepada anggota-anggotanya terkait masalah terjemahan-terjemahan. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu penyebabnya LAI tidak bisa mengambil langkah sendiri. Jadi harus selalu berkonsultasi dengan UBS. Ibaratnya itu tidak independen kalau kita mendengarkan penjelasan-penjelasan selama ini kan dengan data-data yang ada. Jadi sepertinya LAI tidak independen dalam hal penerjemahan Alkitab, tapi dia berpatokan kepada UBS sebagai salah satu anggotanya. Nah, mungkin itu yang menjadi masalahnya saya lihat di sana. Sehingga betul-betul mereka diperhadapkan pada dilema. Sekalipun itu tahu salah karena otomatis kan harus minta izin minimal harus minta izin ke sana, harus bertanya ke sana. Nah, tapi ya kalau saya melihat juga ya, selama ini kan menganggap bahwa di UBS itu kan para doktor-doktor, ya kan, ahli-ahli bahasa Yunani. Nah, kemudian yang kedua yang saya melihat seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya mencurigai bahwa di dalam UBS sendiri itu kan ada orang-orang saksi Yehova yang dokter-dokter bahasa Yunani yang terlibat di sana.
Sehingga kitabnya yang diterbitkan oleh UBS dengan Saksi Yehova itu kan 11-12 kalau kita lihat itu kan terjemahan-terjemahan. Dan bahkan kadangkala kalau kita mau runut satu persatu, apa yang dirubah oleh Saksi Yehova itu kemudian dirubah juga oleh LAI. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya kalau saya melihatnya adalah memang LAI ini diperhadapkan pada dilema karena ketergantungan terhadap UBS. Saya melihat mungkin patut diduga bahwa ini seperti bicara kalau seperti saya dapatkan gambaran dari jawaban dari Pak Japet atau dan Pak Hengki tadi. Ini kan semacam penterjemahan itu hak paten daripada UBS. Seandainya ada perubahan, tentu UBS tidak akan memberikan hak kepada LAI untuk menerjemahkan Alkitab menurut dia punya. Jadi LAI mesti menerjemahkan sendiri dari sumber sendiri yang tidak boleh ambil dari situ. Itu menjadi hak paten dalam konteks penjualan ya atau penterjemahan. Seperti kita misalnya mau buka KFC, kita nggak akan bisa buka KFC lagi kalau tidak bisa mendapatkan license dari izinnya perwakilan di Indonesia. Kita mesti ganti, mungkin pakai fried chicken apa, tapi KFC nggak boleh. Apa semacam itu demikian. Jadi LAI mengalami kesulitan untuk mengubah karena dia harus mencari sumber sendiri, dia mesti kerjain sendiri yang berbeda. Nah, ini yang harusnya dipikirkan baik oleh ketua sinode. Saya mempelajari Saksi Yehova dalam konteks penterjemahan Alkitab, ternyata dia dengan UBS memiliki kesetaraan dalam penterjemahan. Saya melihat ini sesuatu yang aneh yang perlu kita pikirkan. Sama-sama di 240 negara mereka. Alkitab Saksi Yehova, betul-betul mereka titik komanya mereka robah dengan seenaknya. Apakah ini tidak mendorong kita untuk berpikir? Kenapa saya juga tertarik dan merasa terhormat bisa diundang dalam sidang ilahi? Ketika Pak Yonatan Purno berkata, kita mau buat kitab sendiri. Bayangin dia masih ada di Surabaya, bahkan kitabnya belum jadi, tapi ambisinya sudah ada di 240 negara, kira-kira begitu. Nah, itu maksud saya keberanian yang mungkin Pak Yonatan Purnomo belum sadari juga mungkin. Mungkin belum sadari juga. Tapi saya melihat itu satu keberanian yang luar biasa. Itu lebih daripada Daud ngelawan Goliat itu. Kita baru ngomong-ngomong bagaimana LAI kita tarik. Tapi kan dia terikat oleh paten. Seharusnya kan dia kalau bikin sendiri mungkin bukan LAI, dia nggak boleh pakai nama LAI, pakai nama lain lah apa. Kita kan bisa rame-rame kan banyak dokter-dokter Ya, kita para juga. ahli Ya, bahasa dan sebagainya, Pak. bahkan mereka mesti rela bukan mungkin meminta Pak Yonatan Purnomo menjadi koordinator pencetakan. Kan kira-kira begitu ya. Nah, sehingga dengan cepat kita juga bisa hadir di 240 negara. Itu kira-kira maksud saya. Harapan saya ke depan begitu. Nah, ini menurut Dr. Abi, ini kira-kira pengaruh biblikus ini apa, Pak ya? Yang selama ini sudah digaungkan oleh Bapak Dr. Yonatan Purnomo dari sesi pertama sampai ke 7 kalau tidak salah. Ya, saya kira ini biar bisa menjadi virus merambah semua ya. Saya harapkan demikian. Oleh sebab itu, saya pikir ini perlu digaungkan terus. Karena ini menyangkut hal-hal yang lebih mencerahkan kita. Karena banyak beberapa ajaran yang kita bisa ikuti di Indonesia khususnya. Dan cukup viral beberapa waktu. Ada juga beberapa pengajar-pengajar, baik ya kedudukan baik sebagai dosen atau mungkin sebagai ketua sinode atau apapun yang memiliki hampir pengajaran-pengajaran yang mirip dengan Saksi Yehova dan lain sebagainya. Sehingga bisa berkata bahwa misalnya muncul beberapa tahun yang terakhir bahwa kita harus memakai nama Allah Yehuwa, pakai Yehova. Sehingga kata Allah diganti dengan Yehova. Bahkan perjanjian baru Tuhan diganti semua Yehova. Sampai saya bingung. Dan ibadahnya juga pakai Yehova. Ini kan pengaruh daripada Alkitab yang salah yang kita pegang. Dan pengaruhnya luar biasa. Memecahkan gereja dan lain sebagainya. Sehingga kita hadir di sini dan membahas ini dalam konteks biarlah semakin banyak orang tercerahkan dan tahu mengambil sikap yang seharusnya bagaimana yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kira-kira Terima kasih, sementara Dr. Abi Ismail. Terima kasih.
Bagaimana pandangan dari Pastor Dr. Heri Aleng ketika mendengar penjelasan ini? Apa yang bisa Bapak sampaikan di dalam pemikiran Bapak? Baik, terima kasih Pak Pendi. Juga salam buat Pak Ismail ya. Nah ini yang lucu Pak, ya seperti kalau kita berkhotbah, kemudian mengambil landasan Alkitab seperti ini Pak. Bagaimana kita mau meyakinkan jemaat sementara skripturnya, kata di Alkitabnya sama dengan saksi Yehova. Karena di sini Pak, kalau di Matius 20 ayat 19, di situ dikatakan bahwa Yesus akan dibangkitkan. Berarti dia bukan Allah, berarti dia bukan setara dengan Allah. Sama berarti sama dengan apa yang dianggap oleh saksi Yehova. Demikian juga mengenai harinya, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kalau kita berangkat dari ayat-ayat ini, Pak, berarti kita seharusnya sama dengan saksi Yehova. Ini mengenai kristologi, mengenai status Yesus. Nah inilah Pak, marilah kita sama-sama, kita bukan dalam rangka kita saling menjatuhkan, tetapi saya berani bergabung bersama Biblikos ini karena hal-hal ini Pak. Keterpanggilan saya, karena sebagai orang yang mengabarkan kebenaran, harus benar-benar kita punya landasan yang benar. Jangan hanya berpandangan teologi, tetapi tidak alkitabiah. Harusnya kan equivalent, harusnya sama, setara. Pandangan teologi yang kita bangun harusnya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam teks, tidak bertentangan. Pak Ya, seperti Dr. itu, Pak. Aleng. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut Pak Yusak Indra, MPD, ketika Bapak mendengar, Bapak membaca teks yang seperti ini, dan Bapak menyampaikan kepada jemaat? Silakan Pak Yusak Indra. Ya, terima kasih Dr. Andi. Kalau ayat ini dihilangkan, apa yang saya dapati? Ya, jelas ini betul-betul menghilangkan keilahian Kristus kembali. Ini sebenarnya pilar ayat yang menjadi kekuatan yang harusnya dihafal. Lebih dihafal dibandingkan Yohanes 3 ayat 16. Sehingga Yohanes 6 ayat 47 ini akan dilupakan kepilarannya. Sebenarnya temuan Dr. Yonatan Purnomo dengan mengungkap hal ini adalah warisan yang sudah diberikan kepada gereja. Mungkin begini, sambung Ya, dikit. Jadi ini silakan. kan menyangkut masalah yang harus kita patahkan. Karena kita di Biblikos ini mau memperkenalkan kitab suci, gitu kan. Ya, Tapi di jalurnya LAI, kalau di pandangan kita, mereka bukan menyodorkan kitab suci, tapi terjemahan, ya ya. kan? Karena mereka menganggap kitab suci itu teks aslinya sudah tidak ada. Ini dulu yang harus kita pahami, ya kan? Kita mau bangun ini kitab tafsiran itu Pak Anggi. Iya, Bukan kitab jadi terjemahan. kita mau bilang terpaksa kita harus memberikan perbandingan untuk memperlihatkan kalau terjemahan ini penuh dengan ketidakineran daripada kitab suci, nggak bisa kita pakai karena ini sudah menjadi tafsiran gitu loh. Ini yang harus kita patahkan dan kita bawa untuk mengedukasi jemaat. Nah, sedangkan Biblikos ini mau tampil ini loh, kita ini punya kitab suci, bukan tafsiran. Kalau you masih baca itu sampai kapanpun, karena mereka punya prinsip teks asli sudah nggak ada, jadi adanya kitab terjemahan. Nah, kitab terjemahan selalu bergantung kepada penemuan dan updating, penemuan teks baru atau padanan kata kosa yang baru akan selalu berubah. Itu yang harus kita fokuskan. Di dalam seluruh kisah Rasul, you baca, you boleh bertaruh dengan saya. Tidak ada orang yang dianiaya karena nama Yehova. You baca kisah Rasul pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap di depan imam besar. You baca, mereka dipukuli. Mereka dihajar. Alasannya apa mereka dihajar? Hanya satu, tidak boleh sebut nama Yesus. Sekarang saya mau tanya, kalau Yohanes dengan Petrus waktu itu menyiarkan nama Yehova, ditangkap nggak? Nggak bakal ditangkap mereka orang Yahudi. Seluruh para rasul di kisah Rasul, kalau mereka menyiarkan nama Yehova, ditangkap nggak? Kagak bakalan ditangkap.
Nggak bakalan dianiaya oleh orang Yahudi. Bahkan mereka didudukin di sinagog, mungkin di Bait Allah sebagai salah satu pengurus imam besar. Tetapi karena mereka memberitakan nama Yesus, mereka dianiaya. Apa Yesus juga nggak tahu bahwa nama Yehova? Saya bilang, itu nama Yehova sangat dikenal oleh Yesus lebih dari kita. Karena dia bilang, tidak ada seorang pun melihat Bapa selain aku. Tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan Bapa Yehuwa kalau bukan aku. Tetapi Yehuwa selalu berkata, siarkan nama Yesus, bukan namanya. Dan untuk itulah karena nama Yesus engkau dianiaya. Bukan karena nama Yehuwa. Nggak bisa ngomong, Pak. Jadi jelas Yesus itu sangat luar biasa. Jadi maka Yohanes 6 ayat 47 itu tonggak yang kokoh. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal. Bukan kepada Yehuwa. Saya tidak merendahkan nama Yehuwa. Tetapi dalam konteks ayat ini, hanya nama Yesus satu-satunya nama yang diberikan Allah Bapa yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Saya baru tergetar itu ketika Pak Yonatan berani membukanya. Makanya saya langsung ketika saya baru dengar itu, saya dengar kira-kira sebulan sesudah BPM TKI, dan saya langsung telepon beliau. Ya, saya dapat teman, saya hubungi, dan kita ngobrol, dan saya senang sekali bisa jumpa dengan dia. Saya merasa bahwa Tuhan kirim dia untuk sesuatu yang luar biasa ini. Ya, bukan berarti Pak Yonatan sudah sangat sempurna. Beliau juga mungkin banyak kekurangan dalam satu dua hal. Tetapi apa yang dia bawakan ini juga merupakan sesuatu yang patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya, karena tidak semua orang diberikan kemampuan seperti ini. Bahkan beliau sebelumnya berkata dia sudah siapkan segala-galanya untuk bisa mencetak satu Alkitab Perjanjian Baru yang sesuai dengan aslinya. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang patut didukung dan diupayakan karena memang betul berisi kebenaran-kebenaran yang diharapkan. Walaupun Tuhan tetap bekerja dengan caranya, dengan hal yang berbeda, yang mungkin tak dapat kita mengerti dengan akal kita, tetapi kita kerjakan bagian kita yang memang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Menurut saya, malam ini kita dapat pencerahan dari Abi. Salah satu yang saya tangkap adalah, nah jadi kalau cara saya kasih waktu 200 tahun, kita bisa membangunnya jauh lebih cepat. Artinya kalau misalnya tadi Pak Fendi bilang kita menabrak dinding gunung, kita bukan menabrak dinding gunung, kita bikin aja gunung sendiri. Seperti Charles de Russell itu. Jadi supaya apa? Kita tidak perlu menabrak dinding gunung yang besar itu, karena apa? Kita sendiri jadi gunung dengan cara mendorong LAI. Pertama, solusinya mendorong LAI untuk kembali keluar dari UBS dan menggunakan katop atau kitab kanon. Kedua, kalau tidak mau ya memang Biblikos akan mengeluarkannya. Nah, sambil mengeluarkan, sebelum itu kita netizen atau warga gereja utusan para ilahi yang mendengar kita ini bahwa LAI harus diterima sebagai Alkitab tafsiran. Pilihannya LAI hanya dua. Mau terima ini sebagai Alkitab tafsiran atau kitab suci. Kalau kitab suci kembali ke kanon. Itu saja. Itu yang dari saya. Kira-kira apa yang harus kita dorong kepada LAI menurut Bapak Dr. Abi Ismail? Kalau saya simpulkan, memang kita tidak boleh putus harapan dalam memperjuangkan kebaikan. Artinya, komunikasi tetap harus bisa diupayakan terjadi. Kita tidak bosan untuk mengingatkan sambil kalau perlu kita membawa data dan mengkonfrontir kepada LAI dengan tertib, sopan, dan beradab, dan berintegritas, serta bermartabat. Tapi di lain sisi juga kita tetap memperjuangkan suara-suara kebenaran sebagaimana yang kita lakukan seperti ini dalam konteks mengedukasi masyarakat, ya. Yang ketiga, kita jangan berharap
seperti orang makan cabai terus pedas. Memang ini harus perlahan, slowly but sure, kontinuitas dan konsisten untuk kita memperjuangkan sehingga meraih keberhasilan. Seperti orang mencari emas, kan tidak didapat langsung seperti mengut batu. Memang harus menggali, bahkan harus siap-siap kalau mungkin bisa terkubur juga, ya. Dan perlu persiapan juga menyelamatkan diri. Ada goncangan gempa. Nah, jadi saya pikir ini suatu perjuangan yang memang harus dilandasi dengan tekad yang sungguh. Jadi mari kita terus berjuang untuk memperjuangkan satu kebenaran karena tidak pernah salah memperjuangkan kebenaran itu walaupun nyawa taruhannya. Nah, marilah saudara-saudara yang mau memperjuangkan harus memperhitungkan secara ulang apakah siap mau berjuang di sidang ilahi dan dalam komunitas ini. Sebaiknya berpikir ulang dan berpikir serius supaya Anda tidak patah di tengah jalan dan kecewa, bahkan bisa mendatangkan 7 setan lagi ke tempat yang sudah bersih. Nah, ini yang saya kira yang perlu kita renungi dalam memperjuangkan kebenaran yang sudah dan sedang kita bahas ini. Itu mungkin Ya, tanggapan sementara. ya, terima kasih Pak Dr. Abi. Artinya apakah kita perlu sampaikan kepada Pak Dr. Anwansen yang mengomandani LAI? Seperti saya katakan tadi, ya kita walaupun pahit memang harus kita hadapi karena kita memperjuangkan kebenaran. Artinya kita harus mau mengorbankan diri dalam konteks bisa saja kita dihina dan direndahkan. Namun saya kira itu harus tetap dilanjutkan. Kita tidak patah di tengah jalan. Karena terlepas daripada itu jadi atau tidak. Tapi kita harus berani melangkah ke situ. Bisa nggak LAI itu independen tidak ikut dari WNU? Anwar Chen sudah terbuka lugas. Hanya percetakan. Jadi kami hanya mengambil, buat apa kami kumpulkan lagi para ahli untuk mengupas orang yang sudah dikerjakan oleh UBS katanya. Ya terima jadi itu persoalannya. LAI juga melihat dalam arti profit ya. Dalam hal ini kan profit juga menentukan majunya dan berdirinya dan eksisnya sesuatu lembaga. Jadi kita harus sadari itu bahwa mungkin saja satu saat beliau bisa menerima pandangan ini tetapi belum mampu mengerjakannya karena belum bisa menghasilkan profit. Ini harus ditopang bukan hanya dari Biblikos sendiri, ini harus betul-betul merata dan cukup menjadi satu perjuangan bersama. Pada titik itulah kita baru bisa mencapai hasil. Baik, terima kasih Dr. Abi. Malam hari ini kita sudah di penghujung acara. Saya berikan kesempatan untuk Pak Dr. Abi Ismail memberikan closing statement secara singkat Pak, 1 menit. Ya, kepada sahabat sidang ilahi yang ada di Indonesia maupun luar negeri yang mendengarkan channel ini, mari kita tetap berjuang dalam kebenaran yang kita yakini dan kita percaya kebenaran yang dari Tuhan tidak pernah keliru dan dia akan muncul seperti emas dan dia akan menjadi berkat bagi kita dan bagi dunia. Saya kira Tuhan akan menyertai orang-orang yang berniat hati tulus dan benar untuk hormat bagi kemuliaan namanya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Dr. Abi Ismail, MTH. Silakan sekarang Bapak Dr. Heri Aleng. Baik, terima kasih. Dalam hal kebenaran, apapun tantangannya, kita tetap harus berjuang. Karena kenapa? Pepatah mengatakan bahwa kalau ada 1.000 orang dan hanya satu yang benar, pastikan kita yang satu orang itu. Karena kenapa? Karena pastinya Tuhan tetap berpihak kepada satu orang itu. Memang tantangan kita, Pak, sangat-sangat berat untuk menghadapi hal ini. Karena kita tahu bahwa LAI itu punya legitimasi yang sangat kuat. Di setiap halaman awal dari Alkitab dikatakan bahwa terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian di dalamnya ada juga peta Alkitab copyright UBS. Jadi legitimasinya sangat-sangat kuat. Tetapi berbicara kebenaran tetap harus berjuang, menyatakan
Karena persoalan ini Pak, kenapa lie itu tetap kuat? Karena sampai hari ini tidak ada satu organisasi gereja, denominasi gereja yang menentang atau yang menyanggah cetakan ini. Dalam tanda kutip, seolah-olah semua menerima. Dan saya salah satu orang yang tetap bagaimanapun juga, karena saya sebagai seorang pendeta, saya akan memberikan surat terbuka kepada lie secara pribadi. Dan saya yakin semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama, apakah itu akan ditanggapi atau tidak, tapi setidak-tidaknya kalau dunia digital, teknologi seperti terbuka saat ini, saya pikir pasti banyak orang yang akan tercelikkan atau tercerahkan. Demikian Pak, closing statement saya. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya. Ya, shalom para peserta sidang ilahi yang luar biasa. Saya menanggapi untuk kajian Dr. Yonatan Purnomo itu sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena satu kata dihilangkan, yaitu kata kepadaku. Hanya ditulis percaya saja. Dalam teks aslinya, Bizantin, itu ada kata eis eme, tapi itu ditiadakan atau dibuang atau bagaimana. Yang pasti bahwa dalam terjemahan WHNU atau LAI itu dihilangkan, hanya percaya. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 18, satu iota pun atau satu titik dan koma tidak boleh hilang dari hukum Taurat atau dari firman Tuhan. Nah, kalau ini adalah satu kata yang hilang atau ditiadakan, itu kan berarti menghilangkan firman Tuhan. Jadi jelas sekali itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa kepadaku, kata kepadaku itu dihilangkan, itu akan membuktikan, menunjukkan bahwa kita tidak jelas pada siapa. Dr. Yonatan Purnomo sudah menjelaskan sangat luar biasa bahwa ini berkaitan dengan iman Kristen, iman orang percaya. Kalau hanya percaya saja, itu percaya kepada siapa? Harus ada kepada yang dituju, yaitu kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat satu-satunya. Kalau hanya barang siapa yang percaya, itu bisa percaya kepada siapa saja. Tapi Alkitab katakan bahwa di ayat-ayat yang lain, barang siapa percaya kepadaku, Tuhan Yesus sering mengatakan seperti itu, percaya kepadaku. Jadi ini sangat disayangkan sekali kalau itu diubah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri acara kita dan kesimpulannya bahwa temuan yang sudah dikaji oleh Dr. Yonatan Purnomo dari teks sumber kanon Alkitab ini tidak membuat kita menjadi ragu, tetapi kita justru semakin dikuatkan di dalam iman. Kita boleh menjadi percaya dengan kuat dan kita melakukan pekerjaan Tuhan dan semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Alkitab itu adalah sumber dan dasar bagi iman kita untuk membangun iman Kristen. Baik, terima kasih. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk para netizen yang sudah setia mendengarkan acara Sidang Ilahi. Dan terima kasih juga untuk yang teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua.